wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 23060200011 dari kelas 6A Teknik Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan melakukan praktikum pembuatan media pertumbuhan bakteri. Mempelajari sifat mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan lain sebagainya, diperlukan suatu media pertumbuhan yang dapat mencukupi nutrisi, sumber energi, dan kondisi lingkungan tertentu. Suatu media untuk dapat menumbuhkan mikroorganisme dengan baik diperlukan persyaratan antara lain, media harus mempunyai pH yang sesuai, media tidak mengandung zat penghambat, media harus steril, dan media harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan mikroorganisme. Nah, nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhan meliputi karbon, nitrogen, unsur logam seperti sulfur, fosfor, unsur logam seperti kalsium, natrium, kalium, dan vitamin, air, dan energi. Nah, PDA sendiri merupakan media yang umum untuk pertumbuhan jamur di laboratorium karena memiliki pH yang rendah, pH antara 4,5 sampai 5,6, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu membuat media pertumbuhan PDA atau potato distal agar. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami hasil perakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA atau potato distal agar. Alat dan bahan yang digunakan antara lain agar-agar bubuk sebanyak 20 gram, air sebanyak 1 liter, kentang sebanyak 300 gram, ekstra ragi sebanyak 5 gram, gula pasir sebanyak 20 gram, panci, saringan teh, kertas pembungkus, cotton bud, sendok pengaduk, dan cup sebagai tempat media. Langkah-langkah dalam praktikum ini yaitu yang pertama, membungkus cup dengan kertas pembungkus dengan rapat. Kemudian, cup yang sudah dibungkus tadi dengan kertas pembungkus lalu disterilkan dengan mengukusnya kurang lebih selama 20 menit. Selain itu, membuat ekstrak kentang dengan mengukus kentang dengan air sampai mendidih. Lalu, ekstrak kentang tadi disaring menggunakan saringan teh dan dimasukkan ke dalam wadah. Membuat ekstrak ragi dengan melarutkan ragi ke dalam air yang mendidih. Membuat media dengan melarutkan agar-agar ke dalam panci dengan air, lalu mengaduknya hingga tercampur secara homogen. Setelah itu, memasukkan ekstrak ragi dan kentang ke dalam larutan agar-agar, lalu mengaduk hingga tercampur secara merata.
Kemudian memasukkan gula pasir sebagai nutrisi. Nah, setelah mengental, lalu agar-agar tadi dimasukkan ke dalam cup yang sudah disterilkan dan sudah diberi label, lalu menunggu media hingga padat. Setelah media padat, maka akan diperlakukan dengan memberi perlakuan yang pertama, yaitu dengan menutup media dan menyeterilkan kembali dengan mengukusnya. Untuk perlakuan yang kedua, yaitu dengan mengolaskan media dengan tangan bersih dan kemudian menutupnya dengan rapat. Untuk perlakuan yang ketiga, dengan mengoleskan media dengan tangan kotor dan ditutup rapat. Pada perlakuan yang keempat, dengan mengoleskan media dengan tanah dan ditutup rapat. Dan perlakuan kelima dengan membiarkan media terbuka tanpa adanya perlakuan apapun. Nah, kemudian media-media tersebut diinkubasikan selama 7 hari. Hasil dan pembahasan bisa dilihat. Setelah diinkubasikan selama 7 hari, maka dihasilkan seperti itu. Pada perlakuan yang pertama, dengan media yang disterilkan lagi dan ditutup rapat, maka tidak terdapat jamur yang tumbuh pada media. Hal ini diakibatkan tempat dan media sudah steril, sehingga jamur tidak dapat tumbuh. Pada perlakuan yang kedua, media dioleskan dengan tangan yang bersih dan dicuci dengan sabun. Nah, hasilnya terdapat jamur berwarna kuning dan ada bintik sedikit hijau. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan tangan kurang bersih saat dibersihkan dengan sabun. Pada perlakuan yang ketiga, media dioleskan dengan tangan kotor dan ditutup rapat. Nah, terdapat jamur berwarna kuning, orange, dan hijau dikarenakan adanya mikroorganisme yang ada pada tangan yang kotor. Nah, selanjutnya yaitu pada perlakuan yang keempat, yaitu dengan media dioleskan dengan tanah dan ditutup rapat. Hasilnya yaitu terdapat jamur berwarna kuning dan putih. Hal ini disebabkan karena adanya mikroorganisme pada tanah yang dioleskan pada media. Nah, pada perlakuan yang kelima, media dibiarkan terbuka. Terdapat banyak jamur, ada yang berwarna putih, coklat, hijau, dan kuning. Hal ini disebabkan karena media terkontaminasi dengan udara luar atau mikroorganisme lain yang masuk dan menempel pada media. Kesimpulannya, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi skala rumah tangga seperti cup sebagai pengganti cawan Petri, cotton pad sebagai pengganti ose, dan panci sebagai pengganti autoclave. Yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami teknik sterilisasi skala rumah tangga, yaitu dengan menggunakan panci kukus di mana tempat dan media dikukus kurang lebih selama 15-20 menit. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu membuat media pertumbuhan PDA yang mana menggunakan kentang dan gula sebagai nutrisi utama. Yang keempat yaitu mahasiswa mampu memahami hasil perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA, yaitu pada media yang disterilkan 2 kali pada perlakuan pertama tidak terjadi pertumbuhan mikroorganisme, sedangkan pada perlakuan yang kedua sampai yang kelima terjadi pertumbuhan mikroorganisme. Saran: praktikan harus memperhatikan kebersihan dan teknis sterilisasi dalam melakukan praktikum sehingga hasil sesuai yang diharapkan.